Secara intelektual mereka tidak paham apa yang harus disembah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat Al-Quran, dan Rasulullah menyampaikan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada para sahabat. Kemudian ayat-ayat itu menjadi tazkiyah pada diri manusia, mensucikan jiwa manusia. Dan proses tazkiyah itu tidak berhenti pada satu momen saja. Kita berikan perumpamaan ketika orang ingin membersihkan masjid ini misalnya, supaya jamaah menikmati sholat ibadah di waktu di tempat ini. Dia tidak bisa satu kali saja dalam satu tahun atau sepanjang masa kemudian kita bisa menikmati kebersihan masjid ini, tapi itu terus dilakukan secara berulang-ulang, terus menerus. Seperti itu juga tazkiyatun nafs. Maka tugas kita hari ini adalah terus menerus melakukan yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haqqa tilawati, sehingga proses tazkiyah itu kita lakukan, kita membaca ayat-ayat Allah, kemudian kita mensucikan jiwa kita, dan kita juga melakukan yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita tidak sekedar membaca saja, tapi kita juga mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah mengapa di akhir ayat ini Allah menegaskan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya bangsa Arab pada saat itu adalah orang-orang yang berada dalam kondisi yang sesat. Secara intelektual mereka tidak paham apa yang harus disembah, tidak ngerti mana yang namanya yang menciptakan Maha Pencipta dan mana makhluk atau yang diciptakan. Secara intelektual, secara spiritual tidak ada aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi spiritual mereka adalah penyembahan terhadap berhala. Emosionalnya juga begitu. Secara finansial misalnya, mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Secara sosial mereka suka menindas orang-orang yang lemah. Inilah yang ditazkiyah oleh Rasulullah SAW, atau dalam bahasa kita hari ini ditransformasi, dirubah dari orang yang tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kenal, memahami dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.